Terima kasih Bapak. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Hidup kami bergantung pada janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Bahkan di saat kami sering tidak setia. Pagi ini Tuhan kami datang menghadap Bapa, Raja segala Raja. Sebagai anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat waktu, buat kesempatan Kau memberikan kepada kami. Datang dalam keadaan sehat ke rumah-Mu Tuhan. Untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah diberkati Tuhan. Diingatkan melalui pujian. Betapa Engkau mengasihi kami. Betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan Allah yang luar biasa itu adalah Bapa kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu akan membebaskan setiap kami yang datang dan mendengarkan. Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan. Bukakan hati kami supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Dan kami perkatakan semua yang datang dengan sakit, penyakit, pulang dengan membawa kesembuhan dan pemulihan. Semua yang datang dengan beban berat, banyak masalah, pulang mendapatkan jawaban. Karena Engkau tahu, kita semua tahu. Tuhan selalu hadir bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap duduk tenang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati. Yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Shalom saudara, selamat pagi. Diberkati dengan puji-pujian hari ini? Ya, saya rasanya mau terus puji-pujian lanjut terus, ya. Rasanya ingin terus duduk di sana menikmati puji-pujian. Saudara, hal seperti ini tidak bisa kita alami kalau kita diam di rumah. Katakanlah kita sambil nonton di TV, live. Beda rasanya, saudara. Betul? Kalau rasanya sama, efeknya sama, kita konser kosong. Balap motor, balap mobil kosong. Orang lebih enak nonton di rumah. Setiap tikungan kelihatan. Kalau nonton di sirkuit kelihatan lagi lewat depan kita doang. Tetapi ada auranya beda, suasananya beda ya saudara. Kita datang ke rumah Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan jamahan Tuhan waktu kita ada di rumahnya. Ada special anointing waktu kita berkumpul bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Saudara, pagi ini buat yang belum kenal, saya melihat banyak wajah baru. Perkenalkan saya Pastor Gard, salah satu pastor dari God's Beloved Church Jakarta. Puji Tuhan kita di sini diberkati oleh banyak gembala dan kita mendapatkan banyak asupan dengan ciri khas karakter pengkhotbah yang berbeda-beda. Ya saudara. Saudara, pagi ini saya mau mengingatkan kita semua betapa kita diberkati Tuhan karena kita memiliki 4 kitab Injil. Ya saudara. Hanya ada satu Injil. Boleh ikuti saudara? Hanya ada satu Injil. Nggak ada yang ngikutin. Kayaknya nggak pernah sekolah semua. Kalau guru bilang tolong ikuti, ikuti. Katakan sama-sama, hanya ada satu Injil. Tapi kita punya 4 kitab Injil. Iya. Saudara, mungkin saudara akan ketemu dengan orang-orang yang bertanya, Kristen kok punya 4 Injil katanya. No, kita hanya punya satu Injil. Injil tentang Injil kasih karunia Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus. Tapi kita punya 4 pencerita yang menceritakan satu tokoh yang namanya Yesus Kristus ini dari 4 bagai sisi. Ya, kita mungkin sering dengar tentang perumpamaan. Jadi Yesus itu digambarkan di Injil itu bukan seperti foto 2 dimensi, tetapi dari berbagai sisi. Saudara, seperti kita tahu kita ada Matius yang menceritakan Yesus itu sebagai seorang raja. Digambarkan sebagai seekor singa. Dan Yesus digambarkan di Matius sebagai seorang warrior. Sebagai seorang raja. Dan dia adalah Musa yang baru. Kalau saudara baca kitab Matius, saudara akan mendapatkan kemiripan-kemiripan cerita tentang Yesus dengan Musa dibandingkan oleh Matius. Matius menulisnya demikian. Karena audiensnya Matius adalah orang-orang Yahudi, saudara. Ya. Lalu kita ke kitab Markus. Markus itu ditulis oleh seorang murid
Saya percaya dia adalah salah satu dari 70 murid yang mengikuti Yesus selama ini. Ya, Yesus punya 12 murid plus 70 ya saudara. Dan Markus adalah, menurut para ahli Alkitab, Markus adalah Injil yang pertama kali ditulis. Jadi Matius dan Lukas mengambil inspirasi banyak sumber dari Markus. Ya saudara. Markus itu digambarkan Yesus sebagai seorang pejuang, sekaligus juga sebagai seekor lembu yang terus-terusan bekerja keras. Digambarkan seperti itu. Dan Markus ditulis buat banyak bangsa ya saudara. Lalu kita punya Injil Lukas. Lukas ini ditulis oleh seorang, saya percaya dia bukan orang Yahudi, dia orang campuran. Dan hari ini kita akan membahas dari Injil Lukas saudara. Kalau bulan lalu saya ngomongin dari Injil Yohanes, ya, rasul yang terkenal dengan rasul cinta, kasih, yang membanggakan betapa Tuhan mengasihi dia lebih daripada dia mengasihi Tuhan. Ya saudara, Lukas ditulis menurut catatannya, Lukas ditulis untuk satu orang yang bernama Theophilus. Siapa ini Theophilus kita gak tahu, tapi kita mungkin percaya dia adalah seorang pembesar atau dia seorang donatur yang mensponsori pelayanan Lukas. Seperti kita tahu, kekristenan adalah satu-satunya agama yang memiliki sumber scripture, manuskrip yang paling banyak di dunia. Ya, saudara, dan zamannya Yesus itu, kertas itu sangat mahal. Kalau kita sekarang satu buku mungkin 3.000, 4.000 biasa, saudara. Zaman dulu kertas dari papirus itu harus diimport dari Mesir. Ya, saudara. Dan harganya sangat mahal. Untuk menulis satu lembar tulisan, itu dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan itu butuh sponsor, saudara. Saya percaya melalui pengorbanan, support dari Theophilus, Injil itu bisa ada sampai sekarang. Ya, saudara. Terus, dan Lukas adalah penulis yang sama kisah para rasul. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang Lukas. Ya. Saudara, kita sangat bersyukur kita memiliki Injil Lukas. Kenapa? Karena kalau tidak ada Injil Lukas, saudara tidak pernah menemukan kisah-kisah seperti ini. Cerita tentang kelahiran Yesus, tentang gembala. Tahun lalu saya khotbah tentang ini, tentang waktu malaikat mengabarkan kabar baik kepada Maria. Kalau di Matius, malaikat mengabarkan kabar baik kepada Zakaria. Kepada Yusuf, ya, kepada papanya. Kalau di Lukas kepada mamanya, ya, dan kepada gembala. Di Lukas juga saudara bisa menemukan kisah-kisah yang sangat terkenal yang tidak ada di Injil lain. Cerita tentang Zakius, cerita perumpamaan anak yang hilang, domba yang hilang. Perempuan yang melayani Yesus. Di Lukas pasal 8 ada ditulis ada Yohana, istrinya Herodes, istrinya seorang pembesar yang mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Ya, saudara, karena waktu Yesus sebelum mulai pelayanan, dia bekerja sebagai tukang kayu. Tetapi waktu dia terjun sebagai guru, rabi mengajar kemana-mana, dia didukung, disupport oleh perempuan. Dan somehow, Lukas itu, saudara bisa baca, perhatikan pelan-pelan, Lukas itu ngomongin dengan orang-orang yang marginal. Orang-orang yang terbuang. Fokusnya Lukas itu adanya di situ, saudara. Hanya di Lukas, saudara bisa menemukan Yesus waktu disalib, salah satunya bertobat. Di Matius bilang dia tidak bertobat, dua-duanya mengolok dia. Ya saudara, cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Cerita wanita yang mengurapi Yesus. Cerita 10 orang kusta yang disembuhkan. Semuanya ada di Lukas, saudara. Kita akan kehilangan banyak cerita penting kalau tidak ada kisah Lukas, ya saudara. Dan hari ini saya mau bawa satu cerita juga yang hanya ada dari Lukas, yaitu cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Buat banyak dari kita yang sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, pasti sudah sering dengar cerita ini. Dan saya recall, by the way minggu lalu saya bagikan ini di Fun Church kita, di sekolah minggu. Kalian kalah cepat sama anak-anak kalian. Anak-anak kalian sudah dapat teasernya terlebih dahulu. Tetapi yang membedakan adalah, waktu kita bercerita tentang cerita di Alkitab, saudara, kita tidak pernah menceritakan betapa hebatnya tokoh itu. Saudara, kalau saudara pernah sekolah minggu, saudara pernah dengar cerita, jadilah seperti Daud, berani mengalahkan ketakutan, mengalahkan Goliat raksasanya. Kita hajar, pasti mati, kita pasti menang, karena Tuhan di pihak kita. Itu betul nggak saudara sebenarnya? Ada betulnya.
kita disuruh jadi Daud, suruh menghancurkan raksasa. Tetapi saudara, kalau kita terus diajarkan seperti itu, hidup kita akan penuh beban, tekanan untuk berusaha sekuat tenaga kita, mengandalkan kekuatan kita untuk melawan semua tantangan kita. Tapi kita mau kasih tahu bahwa Daud itu adalah gambaran daripada Kristus sendiri. Jagoannya adalah Yesus, bukan Daud, saudara. Dan orang Samaria yang baik hati ini juga ceritanya mirip begitu, saudara. Jadi kita menekankan kepada anak-anak, jagoan dari Alkitab kita itu bukannya tokoh yang ada di Alkitab, tetapi ada Yesus di belakangnya. Saudara, Lukas juga memiliki keunikan tersendiri. Kalau saudara baca, ini saya sudah kasih tahu berulang-ulang. Di Matius, di Yohanes, di Markus, Yesus itu digambarkan bulak-balik. Yesus itu tinggalnya di Galilea. Kalau kita ada petanya, Galilea, Israel memanjang ke atas, kayak Pulau Sumatera tapi dibalik, ya saudara. Galilea itu di atas, Yerusalem itu di bawah. Yesus itu bulak-balik dalam pelayanan. Karena tercatat berkali-kali, paling tidak 1 tahun sekali pada hari Paskah, Yesus pasti ke Yerusalem. Adalah kewajiban orang Yahudi, setahun sekali itu dia harus ke Bait Allah untuk merayakan hari raya Atonement Day, hari penebusan dosa, saudara. Tetapi di Lukas, itu seakan-akan, saudara bisa baca, saudara bisa cek, Yesus itu seakan-akan seumur hidupnya tinggal di Galilea, lalu mulai di pasal 9, tiba-tiba Yesus berubah pikiran, mulai sekarang kita ke Yerusalem. Kita coba baca dari Lukas 9. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Mulai saat ini, saudara, sampai ke belakang, Yesus fokusnya bukan hanya pelayanan di Galilea dan sekitarnya. Lalu dia seakan-akan, mulai sekarang kita fokusnya ke Yerusalem. Lanjut. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara, dalam bahasa Indonesia tidak terlihat jelas. Saya kasih lihat yang KJV-nya, versi bahasa Inggrisnya, saudara. Waktu di ayat 55 ya. But he turned. Jadi waktu itu Yesus nengok kepada Yakobus dan Yohanes. And rebuke them. Omelin Yohanes dan Yakobus. Dan berkata, kamu tidak tahu roh apa yang ada pada kamu. Karena anak manusia datang bukan untuk menghancurkan, untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Lalu mereka pergi ke kampung yang lain. Saudara bisa melihat perbedaannya. Saudara, bulan lalu saya cerita tentang Rasul Yohanes. Oh, I'm the disciple whom Jesus loved. Oh, Jesus loved me so much. Tapi saudara lihat cerita ini. Ini yang ngomong ini si Yohanes yang sama, saudara. Yohanes yang bilang, Jesus love me. Waktu Yesus pelayanan ke Samaria bareng mereka berdua, orang Samaria menolak mereka. Kenapa menolak mereka? Nanti kita cerita. Tapi intinya Yesus ditolak. Waktu Yesus ditolak, 2 kakak beradik ini yang disebut dengan anak-anak guru, ya, julukan mereka anak-anak guru, ya. Si Yohanes tanya, "Guru, apakah kita sebaiknya tidak panggil api dari langit untuk membunuh mereka?" Apa yang diomongin sama Yohanes sama Yakobus ini valid loh, saudara. Di perjanjian lama kalau saudara tahu, Elia pernah melakukannya. Waktu dia pergi ke satu tempat di Samaria, ditolak oleh orang Samaria, Elia memanggil api dari langit dan dibunuh semuanya. Jadi Yohanes dan Yakobus terinspirasi oleh petualangan Elia, nabi besar zaman dulu, betul? Tetapi apa perkataan Yesus sekarang? Saudara, kita ini sekarang hidup di perjanjian yang baru. Hidup bukan di zaman Tuhan menuntut ketaatan kita. Karena Tuhan Yesus tahu kita nggak bakal bisa taat sempurna akan semua hukum-hukum dia. Oleh sebab itulah dia datang menjadi manusia, hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, melaksanakan semuanya, dan nilainya dia yang pontennya A+ itu diberikan kepada kita. Ya saudara, karena dia tahu kita nggak bisa. Jadi Yesus menegur Yohanes dan Yakobus, kalian berdua nggak ngerti roh apa? Anak manusia, aku ini datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Ya saudara? Jadi sejak saat itu. Nah ini saudara,
Konteksnya kenapa? Kalau saudara baca paralelnya juga, di Matius saudara, di Matius itu Yesus ngajar, bikin mujizat. Polanya Yesus ya di Matius, dia ngajar, dia bikin kesembuhan. Ngajar, bikin mujizat saudara. Tapi ada satu titik di mana orang Yahudi bertanya, dengan otoritas apa kamu melakukan ini semua? Dengan otoritas apa kamu ngusir setan? Oh, karena kamu itu Beelzebul, ya. Jadi Yesus disamakan dengan Beelzebul. Sejak saat itu Yesus mengarahkan pandangannya. Sekarang dia fokusnya balik ke Yerusalem. Oke? Lanjut. Nah, siapa itu orang Samaria? Jadi saudara, 2 tahun lalu tema kita waktu kita masih di gedung yang lama, kita ingat the greater glory of the latter house. Jadi ceritanya bangsa Israel kan punya bait Allah, saudara, betul ya? Waktu Daud berniat mendirikan bait Allah, Tuhan melarangnya, betul? Tangan kamu bau darah, kamu tidak layak membangun rumah bagiku. Tapi aku bersyukur, saya senang kamu ada hati untuk membangunkan rumah buat saya. Tapi kamu tidak boleh. Anak kamu yang namanya Salomo, damai, dia yang akan membangunnya buat saya. Ya saudara, jadi Daud mempersiapkan semua keperluannya, kayu-kayunya, batunya, semua dia udah siapin. Daud seumur hidupnya kerjanya perang, sampai semua di sekelilingnya tunduk sama dia. Waktu Salomo jadi raja, Salomo tinggal menikmati kejayaan yang bapaknya sudah lakukan. Dalam cerita ini saudara, Salomo adalah gambaran dari kita dalam cerita ini. Yesus adalah Daudnya. Yesus sudah perangi semua sakit penyakit kita, semua masalah kita, kutukan kita, hubungan buruk kita, semua yang jelek dia sudah kalahkan. Dan kita Salomo anaknya menikmati apa yang dia sudah lakukan. Ya saudara, dan Salomo diizinkan mendirikan bait Allah. Bait Allahnya megah sekali saudara. Tapi Salomo yang menurut Alkitab adalah orang paling bijak sedunia waktu itu. Sampai sekarang, ya saudara. Saking bijaknya dia entah bagaimana bisa menggilir 1000 istrinya. Ya, itu perlu kebijaksanaan luar biasa, saudara. Tapi dia, akhirnya waktu dia mangkat, kerajaannya pecah jadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan yang disebut Yehuda. Ya saudara. Kerajaannya pecah jadi 2. Saudara tahu ceritanya, akhirnya dua kerajaan ini akhirnya sama-sama ditawan oleh Asyur, pertama kali Israel Utara, karena banyak raja bejatnya. Tuhan izinkan terlebih dahulu ditangkap oleh kerajaan Asyur. Singkat cerita berapa ratus tahun kemudian baru Israel Selatan akhirnya bejat juga ditawan oleh Babel. Ya saudara, dari sini saudara tahu cerita Daniel dan sebagainya. Ya saudara, akhirnya mereka pulang setelah ditawan pada zaman Darius, zamannya Persia. Waktu mereka pulang, mereka disponsori oleh Kores Agung. Kores Agung bukan Darius. Kores Agung. Kores Agung mensponsori kalian semua bangsa Israel pulang ke Yerusalem, kalian bangun kembali bait Allah kalian. Tak ongkosin sekalian. Akhirnya mereka pulang rombongan ini. Waktu mereka pulang, seperti saudara tahu tadi, orang Samaria itu, saya lupa cerita. Waktu pecah jadi 2, 10 suku itu pilih ke utara. Bangsa Israel punya 12 suku, betul saudara? Satu diantaranya Lewi, nggak Aci. Lewi itu di mana-mana ada karena dua-duanya, dia imam. Jadi dia pelayanan di dua tempat. Ya, 10 suku adanya di utara. Hanya 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin yang jadi kerajaan Yehuda. Itulah kenapa namanya kerajaan Yehuda. Ya, yang akhirnya disebut jadi Yahudi. Ya, waktu dijajah Asyur duluan, 10 suku itu mereka mencar-mencar. Mereka strateginya Asyur adalah mirip sama Belanda, dipecah belah. Waktu saya menawan Israelnya saya cabut semua, saya kirim ke negara A, ke negara B, ke negara C, ke negara D, dipencar-pencar, suruh kawin-mawin dengan bangsa lokal. Jadi waktu mereka pulang, mereka udah nggak jelas garis keturunannya. Kalau baca Harry Potter itu darah campuran. Ya, saudara, tidak diakui sama yang merasa dirinya murni. Jadi waktu bangsa Israel disponsori oleh Kores Agung pulang, zamannya Hagai, Nehemia gitu, waktu mereka mau bangun bait Allah kembali, bait Allah yang kedua, betul saudara? Orang Samaria dengar, by the way mereka jadi orang Samaria, karena ibu kotanya Samaria. Di Israel Utara ibu kotanya Samaria,
Di Israel Selatan, Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Ya. Orang Samaria dengar, kami mau bantuin dong bangun bait Allah lagi. Tapi ditolak oleh orang Israel. Enggak. Kalian bukan orang Israel lagi. Kalian sudah tidak murni lagi. Oleh sebab itu mereka sakit hati, saudara. Oleh sebab itu mereka membuat bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Ya saudara, orang Samaria. Dan mereka membuat apa? Dan mereka hanya percaya 5 kitab Musa saja. Kejadian sampai Ulangan. Mereka nggak ambil. Kalau saudara baca-baca, orang Samaria tidak percaya mulai dari hakim-hakim Yosua, hakim-hakim Rut ke sana. Kenapa? Karena fokusnya Yerusalem. Jagoan utamanya Yerusalem. Dan itu bertentangan dengan agenda mereka. Karena mereka punya bait Allah sendiri di Gunung Gerizim, di Sikem. Ya saudara? Terus, kebencian itu terus berlangsung sampai zamannya Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita sekarang ngerti konteksnya. Kenapa orang Samaria itu nggak gaul sama orang Yahudi. Itulah kenapa waktu Yesus di Yohanes 4, siang-siang bolong ketemu wanita, seorang perempuan di sumur. Perempuan itu langsung ngenalin. Kamu orang Yahudi kok minta air sama orang Samaria? Nggak banget deh. Kita kan musuhan. Kita lagi musuhan. Kayak anak kecil ya. Kita lagi musuhan. Nggak banget. Jadi ada suatu permusuhan abadi antara orang Israel, orang Yahudi dengan orang Samaria. Oke? Lalu kita sekarang baca ke topik utamanya kita. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ayo kita baca. Dari Lukas 10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya baca dulu ceritanya semua ya saudara. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Yesus bertanya ya. Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara sudah tahu konteks ceritanya ya. Jadi Yesus lagi khotbah, lalu tiba-tiba ada seorang yang ahli hukum Taurat. Orang ini kerjaannya memang mempelajari hukum Taurat. Zaman sekarang mungkin teologian, ya, atau mungkin orang departemen agama, Pastor Yudi, ya, tahu banget tentang Alkitab, ya. Tapi kerjaannya mencobai Yesus. Saudara, bisnis mencobai Yesus itu udah basi. Dari zaman jebot, udah dicobain dulu. Dan sekarang kita anak-anaknya, Yesus bilang, kalau aku aja digituin, kalian juga bakalan sama. Saudara, saya agak sharing begini supaya kalian juga diperlengkapi. Saudara, supaya bisa menjawab bagaimana cara menjawab kayak tadi jebakan-jebakan Batman tadi. Oke, saudara? Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, saya percaya orang ini pernah ngikutin Yesus lagi khotbah. Karena Yesus pernah ngomong gini juga di Matius. Apa hukum yang terutama? Karena ada seseorang bertanya, "Guru, apa itu hukum yang terutama?" Dia nanyanya benar, jadi Yesus jawab yang benar.
Yesus merangkum dari kitab Ulangan, saudara dan Imamat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama. Kenapa itu hukum yang terutama, saudara? Karena kalau saudara keep yang itu aja, saudara pasti nggak berdosa. Ya, kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, it's enough. Saudara pasti nggak jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa, saudara? Mungkin dari kita ada yang berpikir, kayaknya saya bisa, Pastor. Bisa deh. Nilai 99 dapatlah saya kalau ulangannya 100. Hampir bisa semua saya. Saudara, sebelum saudara kejeduk, saya kasih tahu, saudara tidak bakal bisa. Gak bakal bisa. Makanya saya bilang lagi, untuk itulah Yesus datang. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita pikir ini hukum nomor 2 lebih enteng. Tapi saya pernah dengar ilustrasinya. Saudara gini, pernah nggak ada kejadian buruk yang terjadi di sekitar rumah saudara? Saya dari jauh dulu pernah gini. Dari jauh nih, saya lagi pulang retret atau field trip, pokoknya saya naik bus lagi rombongan SMP. Tiba-tiba dari jalan tol saya udah melihat ada api kebakaran dari jauh. Kalau dari Jakarta itu lihat api itu dari mana? Tebak-tebakan kita. Itu daerah Teluk Gong. Oh bukan, kayak Kapuk deh. Oh bukan, tebak-tebakan. Semakin kita dekat daerahnya, kita semakin jelas. Wah buset, dekat rumah kita. Dan betul saudara, yang kebakaran adalah cuman kurang lebih 50 meter dari rumah kami. Biasanya jawaban kita apa? Aja puji Tuhan, bukan rumah saya. Betul ya? Oh iya, cengli dong. Logis banget dong. Tapi kalau kita pikir, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu mas sebenarnya kita ngomong, yang lain nggak apa-apa. Yang penting yang lain kena nggak apa-apa, saya yang penting aman. Betul saudara? Kita nggak bisa mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Kita pasti mengasihi, saya lebih dikasih daripada, bahkan sama pasangan kita. Betul? Nggak bisa saudara, nggak ada yang lolos. Nah tapi Yesus tahu jawaban orang ini. Lalu Yesus bilang apa? Jawabanmu itu benar, perbuatlah itu, kamu pasti dapat. Pertanyaannya saudara, apakah jawabannya betul-betul benar? Kita tahu Yesus ini lagi main sarkasem. Kamu itu kan ahli hukum. Seumur hidup kamu belajar hukum-hukumnya Tuhan. Kamu pikir dengan melakukan itu semua kamu bisa memperoleh hidup yang kekal? Ya udah lakukan saja. Dan dia tahu dia kena kick. Bahasa Indonesia apa ya? Dia kena, ya. Dia tahu supaya dia tahu dia lagi dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sarkasme. Dia balik tanya. Pertanyaan selanjutnya apa tadi dibilang? Dia nanya, oke. Lalu siapakah sesamaku manusia? Buat kita yang pernah sekolah SD, kita pasti tahu jawabannya. Siapa yang ingin menolong sesama kita? Siapa sebutkan sesama kita? Kita tahu tetangga kita, keluarga kita, semua tahu. Tapi orang ini pura-pura dodol. Siapakah sesamaku manusia? Oleh sebab itu Yesus cerita perumpamaan ini. Saudara, kenapa Yesus senang cerita dalam perumpamaan? Mungkin banyak dari kita berpikir, karena perumpamaan itu membuat lebih jelas. Karena analogi. Betul saudara? Terbalik saudara. Kalau saudara baca Matius, boleh ditayangkan di Matius? Matius 13. Ayat 10-13. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini konteksnya. Yesus diserang dulu, ya. Akhirnya Yesus bohwat, in a way, ya. Capek ngomong, ini karena udah di Matius 13, saudara. Udah 13 pasal, Yesus pelayanan, khotbah KKR, mujizat terjadi, ya. Tapi orang-orang itu selalu mencari kesalahan Yesus. Akhirnya Yesus mulai mengajar dalam perumpamaan. Perumpamaan, ibu segala perumpamaan apa? Tentang penabur. Waktu Yesus ngajar dengan perumpamaan, murid-muridnya juga gak ngerti, saudara. Jangan pikir para rasul itu smart. 12 jagoan neon. No, mereka sama dodolnya, saudara. Dia sama-sama, guru, punten. Kunaon? Kenapa ngomongnya pakai bahasa perumpamaan? Saya nggak ngerti, katanya. Dan Yesus bilang, kalau kamu nggak ngerti yang ini, bubar gerak. Karena ini adalah dasar dari semua perumpamaan. Jadi Yesus dalam perumpamaan, terus jawaban Yesus apa?
Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Saudara, dunia bisa membaca Alkitab, tapi mereka blank. Hah? Katanya. Ngomong apa nih Alkitab? Kok Yesus matinya digantung pakai kolor? Yesus kok ke sumur perlu timba? Yesus kok makan? Yesus kok tidur? Kok Tuhan tidur? Kok Tuhan mati katanya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, saudara. Itu pertanyaan karena mereka baca tapi nggak ngerti. Kepada kita, saudara, anak-anak Tuhan, diberikan karunia untuk mengerti kerajaan sorga. Tetapi mereka tidak. Ya, saudara, itulah kenapa perumpamaan ini dikasih. Perumpamaan itu cerita yang sebenarnya justru rumit. Perlu Roh Kudus untuk menerjemahkannya, saudara. Jadi waktu Yesus cerita, dimulai dengan ada seseorang, tolong ayatnya di Lukas 10. Ada seseorang yang jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semuanya, itu orang-orang yang ngerti keadaan zaman itu. Saudara, sekali lagi ya, Lukas, penulis kitab Lukas, sangat mengerti tipologi Israel. Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau dibilang turun, artinya Yeriko lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah, Yerusalem lebih tinggi. Karena saudara-saudara bisa menemukan banyak kitab yang ngaku-ngakunya suci, ya, itu kagak ngerti naon-naon. Kalau kita baca Bible, saudara, Bible itu sangat berani, bold, dia sebutin nama. Pada zaman pemerintahan Kirenius terjadi sensus. Pada zaman pemerintahan Herodes, Pilatus, dia nggak bilang, beratus-ratus tahun yang lalu di padang gurun, hiduplah seorang raja. Lalu ada seorang bayi lahir di bawah pohon kelapa, entah di mana. Ada orang menerima wahyu di bukit yang namanya ini, entah di mana. Kapan teuing? Nggak tahu. Ya, Alkitab itu saudara bisa baca, berani loh. Karena bisa diverifikasi berdasarkan sejarah. Saudara tutup Alkitab, tutup semua buku yang ngaku kitab suci. Kita baca, apakah Yesus pernah mati di kayu salib? Orang Yahudi bilang iya. Yahudi yang nggak percaya Yesus, bukan orang Kristen loh. Orang Yunani bilang iya. Ateis bilang iya. Semua mengakui bahwa Yesus itu mati. Karakter tokoh yang betul-betul ada dan matinya disalib. Soal mereka percaya Yesus akhirnya bangkit dan murid-muridnya menganggap dia Tuhan, itu lain soal. Tapi fakta dia mati disalibkan, itu nyata. Semua tercatat, saudara. Saudara paham ya? Jadi Lukas menceritakan gini. Ada seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem adalah kota sucinya Tuhan. Adanya di gunung tinggi. Ada tempat yang namanya Bait Allah. Tempat sucinya orang Israel. Dan turun ke Yeriko. Kalau saudara yang tahu tipologinya Israel, kami pernah ke sana. Yeriko itu kota yang dekat dengan Laut Mati. Seperti kita tahu, Laut Mati adalah dataran terendah yang ada di permukaan bumi. Dia minus 400 meter di bawah permukaan air laut. Ya. Jadi seakan-akan dari tempat yang tinggi, yang penuh kemuliaan, turun ke tempat terkutuk. Karena Jericho adalah kota yang dikutuk. Betul saudara? Zamannya Yosua, dikelilingi semua sampai rubuh, terus dikutuk. Siapa yang membangun kota ini terkutuk. Dan akhirnya ada yang membangun. Ya. Anyway, waktu dia jalan turun, lagi jalan, dia dirampok habis-habisan. Jadi begal itu dari zaman dulu udah ada ya saudara. Dipukulin dan ditinggalkan sampai setengah mati. Lalu lanjut. Kebetulan, wah ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, kalau kita ngebaca gini doang, kita nganggapnya imam ini apa ya? Apatis, betul ya? Nggak peduli dengan orang yang hampir mati. Saya tanya sama saudara deh, kita di Jakarta sering lihat kecelakaan cukup sering kalau yang aktivitasnya di jalanan ya, naik mobil atau naik motor. Dalam sehari kalau kalian di jalanan 2-3 jam, ada aja. Ada orang naik motor jatuh, ada mobil nabrak apa, ada aja. Andai kata saudara menemukan ada kecelakaan, selain supir ojek online, itu sangat apa ya? Sangat menolong banget mereka. Mereka sangat care banget. Begitu ada kecelakaan mereka rame, langsung nolongin. Kita yang orang normal, itu biasanya, oke. Yang rajin dikit, ambil handphone, rekam. Sebarin. Ada kecelakaan di sini. Paling banter begitu. Sebenarnya kita mirip sama orang ini. Tapi kita bisa melihat alasan seorang imam.
Imam itu, ya seperti saya bilang, ini Yesus kasih perumpamaan. By the way, Yesus itu sangat cerdas, saudara. Kalau dia kasih cerita, kasih perumpamaan, kasih jawaban, jawaban itu brilliant. Very smart. Dia pakai kasta, saudara. Seorang imam, yang nomor satu itu imam. Buat orang Israel yang dengerin cerita, kan Yesus lagi ngajar kan? Yesus lagi ngajar kepada orang banyak. Kepada kalian gini lah, rakyat jelata. Ya, orang biasa. Tapi dia cerita, ada orang imam. Pastor, orang departemen agama. Orang ini, ya. Orang penting banget di negara kita, misalnya. Orang tinggi, ya. Lewat, nggak ditolong dia buang muka. Gitu kan, ya. Tapi ada alasannya, saudara. Kenapa? Saudara tahu seorang imam melakukan pelayanan, saya percaya saya anggap perjalanannya sama. Sama-sama dari Yerusalem mau pulang. Entah mau pulang ke Galilea, mau pulang kemana ya. Dia sama-sama dari Yerusalem. Waktu dia habis pelayanan, dia dari Yerusalem berarti habis pelayanan, betul? Dia tuh untuk melakukan pelayanan, dia perlu menguduskan dirinya. Dia tidak berbuat A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau sampai dia katakanlah memegang mayat, memegang darah, makanan tidak halal, dia harus mensucikan dirinya. Ada purification ritual. 2 minggu, saudara. Jadi kalau imam baru pulang pelayanan nih, pulang nih ketemu istri saya, ketemu anak saya. By the way, imam boleh menikah ya, saudara. Ya, boleh menikah. Jadi dia punya pasangan. Dia kangen pulang mau ketemu keluarga. Di tengah jalan dia ngeliat ada orang berdarah, dipukulin kan berdarah ya, saudara. Udah hampir mati kok. Dia orang yang dipukul ini bukannya mulus-mulus aja badannya, cuma terkapar doang. Pasti bonyok digebukin, hampir mati soalnya. Ya. Dia nggak boleh pegang darah. Karena begitu dia pegang darah, dia mesti pulang lagi ke Yerusalem lagi, cuci tangan lagi, ritual 2 minggu lagi. Perjalanan dia tertunda 2 minggu lagi. Jadi ada alasan logis buat dia untuk tidak melakukan kebaikan. Saudara paham? Kita ini rajanya alasan, saudara. Ada kecelakaan, gue lagi buru-buru, aduh sakit perut. Busway, aduh ngebet, ya kan? Banyak alasannya kita. Kita rajanya alasan. Dan kita bisa mengerti imam ini sekarang. Kita agak sedikit berempati sama imam ini. Oh iya, ternyata banyak ritualnya. Nolongin doang itu gak cukup. Karena abis dia nolongin, dia harus sacrifice diri dia lagi. Dia ada sesuatu yang dikorbankan. Lalu, ada orang kedua lewat. Lalu ada orang Lewi lewat. Orang Lewi ini pelayan Tuhan. Kalau di gereja itu ya usher, ya pastor lah, ya kita-kita inilah yang terlibat ya. Yang orang yang buat kebanyakan orang biasa-biasa tadi, sedikit lebih tinggi levelnya. Karena ini pelayan-pelayannya Tuhan. Sama-sama pelayan di rumah Tuhan juga. Ya. Tapi sama, dia juga melewatinya dari seberang jalan. Saya percaya alasannya kurang lebih sama. Tidak mau repot. Karena untuk nolong orang lain akan repot. Betul, saudara? Saya di sini bukan untuk menyuruh saudara untuk, kalian, jadilah orang Samaria yang baik hati. Lakukan pertolongan kepada orang membutuhkan. Saudara nggak perlu dikasih tahu, saudara tahu. Karena Tuhan sudah menulis itu dalam loh hati kalian. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian punya hatinya Tuhan. Saudara. Tapi konteksnya hari ini bukan ngomongin tentang perbuatan baik, saudara. Lalu, bagaimana dengan orang ketiga? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, ada satu hal yang saya baru sadari waktu saya mempersiapkan sermon ini. Zamannya Yesus itu, zaman Yesus dan sebelumnya, seseorang itu dikenali dari mananya berdasarkan pakaiannya. Kalau saudara ketemu saya di jalan begini, saudara nggak tahu saya seorang pastor atau seorang Sunda, betul ya? Betul nggak? Kalau zaman sekarang. Tapi zaman dulu tuh seakan-akan ada kostumnya. Kalau warnanya coklat, belang-belang merah ini orang Ibrani, orang Yahudi. Kalau yang ada biru-biru, kalau ada yang pakai begini, ada putih-putihnya itu orang India misalnya. Saudara bisa mengenali dia, ini orang ini, gitu ya. Tapi orang ini dipukulin telanjang loh, saudara. Jadi orang ini ketahuan nggak bangsanya apa? Dan saya percaya orangnya warna kulitnya mirip semua. Orang Timur Tengah kan putih-putih semua rata-rata ya. Dan kenapa ditelanjangi, saudara? Karena baju, pakaian pada zamannya itu sangat mahal. Sekedar survei, ahli Alkitab bilang begini, 70-80% penghasilan yang diperoleh seseorang bekerja, itu habis buat makan. Jadi orang dulu itu harus kerja, kalau nggak bisa makan. Ya saudara,
kerja harian 1 dinar 1 hari upahnya. Ya. Pakaian itu mahal, itulah kenapa waktu Yesus disalib pun, bahkan orang Romawi aja rebutan bajunya. Bajunya pasti bagus. Rebut, diundi, ya saudara, dijadiin bahan taruhan. Dan waktu orang Samaria ini ketemu orang yang telanjang ini, dia nggak tahu ini orang jangan-jangan bukan orang Samaria. Kemungkinan besar orang Yahudi. By the way, orang Samaria sampai sekarang masih ada di Israel, saudara. Sekarang tinggalnya komunitasnya ada di daerah Nablus, di daerah Palestina. Kurang lebih 200, maksimum 600 orang saja sisanya. Dan mereka masih memelihara ritual mereka. Mereka hanya percaya 5 kitab Musa. Ya. Demikian. Jadi, orang ini nggak tahu ini orang mana. Tapi apa yang dia lakukan? Kita lihat apa yang dia lakukan. Dia membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Jadi zaman dulu itu belum ada tetayocin, belum ada betadin. Jadi kalau lagi luka, mereka dikasihnya minyak sama anggur. Supaya nggak dilalerin. Supaya nggak infeksi. Ya saudara? Ya biar paham aja, kalian ada nggak paham. Ya. Jadi, apa yang dia lakukan orang ini? Orang Samaria ini? Diobati luka-lukanya. Saudara, waktu Yesus menemukan kita, saudara, jangan pikir kita itu lagi sehat, lagi kuat, lagi gagah, lagi maco. Saudara, di mata Tuhan, kita ini semua hampir mati. Sebenarnya mati bahkan. Kita ini kalau tanpa Yesus kita sudah mati dalam dosa kita. Entah kenapa. Si orang Samaria ini, apa yang dia lihat? Apa ada sesuatu yang baik apa? Sehingga dia tergerak hatinya untuk mengobati luka-lukanya. Disirami, dikasih minyak anggur. Terus dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi orang Samaria ini datang naik keledai. Di Alkitab ada orang yang naik keledai, masuk kota Yerusalem, lalu semua orang bilang, Hosana, Hosana. Kemuliaan bagi Allah, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, kasih daun palem. Ya. Makanya ada setiap hari-hari tertentu, pohon palem di kompleks saya habis. Ditebangin semua. Ya. Gara-gara ritual begini. Padahal itu mah di Israel. Anyway, orang ini datang naik keledai sendiri. Waktu dia nolongin orang itu, orang yang lukanya dinaikin ke atas keledainya dan dia jalan kaki. Saudara, waktu Yesus menyelamatkan kita, habis-habisan saudara. Ya, dia obatin kita, dia rawat kita, dia turun tahtanya, kita dinaikin ke tempat dia jalan, kitanya numpang, terus bukan hanya itu saudara, lanjut. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Jadi dia dibawa ke penginapan, saudara. Ya, dia besoknya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu kau kembali. Saudara, jadi Yesus itu orang Samaria ini, ya, kita tahu tuh Yesus ya. Orang Samaria ini bukan hanya merawat dia, membawa dia ke penginapan, dia dirawat lah saudara. Terus dia bilang sama pemilik penginapan, bro, ini tak bayarin buat 2 hari ke depan. Ya. Kalau sampai kurang, saya akan ganti waktu saya balik. Kenapa dia harus lakukan itu saudara? Zamannya Yesus saudara, kalau orang siapapun bisa jadi budak. Saudara perlu tahu ini. Kalau di otak kita pikir, yang namanya perbudakan itu orangnya hitam, ceking-ceking, begeng-begeng kayak yang di buku Tintin gitu ya, yang suruh nyengir kalau lo diperiksa gitu ya. Bukan saudara, itu konteksnya kita. Konteksnya tahun 1000-an, ya, dominasi bule sama orang Afrika. Di zamannya Yesus, orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi, siapapun bisa jadi budak. Waktu terjadi peperangan, dia lari, katakanlah sekarang konteksnya misalnya di Gaza. Tadinya dia saudagar apa? Jualan LPG, jualan galon, ya. Di kota Gaza, tapi tiba-tiba diserang, dia harus pergi. Dia nggak bawa surat-surat, nggak sempat bawa galon berat kan, bahaya lagi kalau meledak. Jadi dia pergi semua, dan dia bisa jadi gembel. Saudara ngerti? Waktu dia jadi gembel, dia mau untuk bertahan hidup demi anak dan istri, dia bisa menyerahkan diri jadi budak. Yang penting hidup. Saudara paham? Saudara bayangkan orang ini yang nggak punya KTP, ditelanjangin, hampir mati, dirawat, masuk penginapan, udah dibayarin buat 2 hari ke depan. Terus dia sembuh 2 hari.
3 hari dah. 3 hari mau sembuh. Mau pulang ah. Kurang 1 hari. Bayar. Nggak punya duit, bajunya kagak punya, ya kan? Dia bisa menyerahkan dirinya untuk kerja sama penginapan. In a way jadi budak, saudara. Saudara paham ya? Dan Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik ini memberikan garansi. Kalau ada biaya lebih, tak gantiin waktu saya kembali. Saya percaya ini juga salah satu gambaran daripada nubuatan bahwa Yesus akan datang 2 hari kemudian. Alkitab itu nyambung, saudara ya. 1 hari buat Tuhan ada 1000 tahun. Waktu Yesus merawat si orang yang terluka ini, which is kita, saudara. Dia bilang, rawatlah dia, rawatlah saudara dan saya selama 2 hari ke depan. Kalau sampai lebih, saya bayar. Saya kasih jaminannya. Jaminannya adalah Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus adalah meterainya kita sampai Yesus datang kembali. Kita nggak bakalan ditinggalin, saudara. Keselamatan kita itu ya dan amin. Bukan karena perbuatan kita. Kalau saudara berpikir, saya diselamatkan karena saya harus berbuat baik. Itu bukan kekristenan. Agama di luar sana yang mengajarkan itu, saudara. Lakukan baik supaya kamu masuk surga. Mudah-mudahan. Moga-moga. Hanya kekristenan yang menjamin bahwa kita diselamatkan ya dan amin pasti. Karena semuanya bukan karena kita. Karena Yesus sudah mengerjakannya. Nah, ceritanya selesai. Si audiensnya, by the way, audiensnya saya rasa banyak, kurang lebih kayak kalian. Yesus, by the way, waktu itu sangat top, saudara. Bahkan lebih banyak dari kalian. Waktu Yesus ngajar, itu yang dengerin banyak. Dan semuanya orang Yahudi. Jadi waktu Yesus pertama kali cerita, aku mau cerita. Ada seseorang dirampok gini. Lalu datanglah seorang Samaria. Dia orang kaget. Karena mereka berharap jagoannya harus dari orang Yahudi. Iya dong. Audiensnya orang Yahudi. Kalau saya cerita, GBC, saya kemarin saya lagi susah mau makan. Ketemu Pastor Yudi, saya dimelengosin. Ketemu Pastor Fedi, saya dimelengosin. Saya ketemu jemaat sono tuh. Dia ngajak saya makan. Kan jemaat yang lain kan pada, mestinya ditolong oleh orang GBC sendiri, betul kan? Kayak kurang lebih begitu, saudara. Kurang lebih. Jadi waktu dia bilang, seorang Samaria, mereka antenanya langsung naik. What? Jagoannya orang Samaria, gitu kan? Dan setelah Yesus cerita selesai, apa pertanyaan terakhirnya? Menurut kamu, dari ketiga orang itu, yang mana sesama manusia? Terus si orang yang ahli hukum ini jawabnya apa? Saudara coba lihat jawabannya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saudara, dia itu saking jijainya ngomong orang Samaria. Najis kalau ngomong Samaria. Saya bilang orang yang menunjukkan belas kasihan. Saudara tahu betapa bencinya orang Yahudi itu sama orang Samaria. Makanya perumpamaan ini nyesekin buat orang Yahudi, saudara. Nyesek. Sakit itu sampai ke sini. Gitu. Ya. Terus kata Yesus apa? Pergilah. Perbuatlah demikian. Saudara, kalau saudara mungkin pernah dengar cerita ini dan diambil bahwa jadilah orang Samaria yang baik hati. Saudara miss the point. Karena ini bukan cerita tentang saudara dan saya sebagai jagoannya. Saudara dan saya itu orang yang dipukulin. Yang hampir mati. Yang gak ada harapan. Ya. Kita itu hanya mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan apa yang dia lihat sama kita pun kita gak tahu. Kok dia mau tolong kita. Ya. Tapi itu yang dia sudah lakukan. Hargai apa yang dia sudah lakukan, saudara. Bagaimana menghargainya? Ya kita all out buat dia. Saya rasa itu. Ya saudara. By the way, ya tadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu dikutip dari di Ulangan dan Imamat, ya, dari Ulangan 6 ayat 5. Jadi Yesus itu lebih ahli daripada ahli Taurat, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini adalah rangkuman yang Yesus berikan kepada bangsa Israel, Ulangan dan Imamat. Jadi saudara, pagi ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tapi kita dapat. Itulah namanya grace. Itulah yang namanya kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang bagus, yang sebenarnya kita nggak layak dapat, tapi kita dapat. Tetapi kebalikannya dari kasih karunia adalah belas kasihan. Mercy. Mercy adalah sesuatu yang mestinya kita dapat, tapi jelek. Hukuman.
Tapi kita nggak dapat. Dan ini combo yang saudara dan saya miliki. Puji Tuhan saudara. Yesus itu kalau ngasih nggak satu-satu, langsung dua. Per, kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan belas kasihan. Saudara bukan hanya diselamatkan dari hukuman maut, yang mestinya pantas kita dapetin, tetapi sebaliknya malah dia kasih kita anugerah yang mestinya kita nggak dapat. Ya, saudara, dan dalam cerita ini, Yesus menukar posisinya dengan kita. Kita yang terkapar mati, nggak punya apa-apa, dinaikkan ke posisinya yang tinggi. Dia yang tinggi, dia harus turun. Dia harus berjalan demi menyelamatkan saudara dan saya. Bukan cuma itu, dia rawat kita, saudara. Di cerita itu dia harus pergi, ada urusan. 2 hari. Saudara, 2 hari. Kita sudah 2000 tahun sejak Yesus disalib. Apakah ini tanda-tanda sudah semakin dekat? Saya rasa iya. Tidak pernah Israel seramai ini. Tidak pernah semua tanda-tanda sedemikian jelas. Ya, saudara, persiapkan diri kita. Tapi bukan dengan takut dan gentar akan hukuman dari dia. Karena Alkitab bilang, menghampiri tahta kasih karunia dengan boldly. Percaya diri, saudara. Percaya diri. Percaya dia. Oke, saudara? Saudara diberkati?